Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara JP Kalai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Jumat tanggal 26 Maret 2021, yang tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang yang belanja di sebuah Indomaret, yaitu seorang ibu dan anak. Ketika mereka berbelanja, si ibu membelanjakan yang sesuai dengan apa yang dibawanya uang ketika itu. Tibalah saatnya si ibu membayar hasil belanja yang sudah diambil dia kepada kasir, dan tiba-tiba si anak merengek dan minta dibelikan es. Namun si ibu melihat bahwa uangnya tidak cukup. Si ibu mencoba merayu si anak supaya memahami keadaan tersebut. Adalah seorang bapak juga yang belanja di Indomaret tersebut, melihat kondisi si anak yang sudah nangis, maka si bapak memberikan juga es tersebut kepada si anak, dan menitipkan sebuah surat mengatakan jika saatnya nanti bermurah hatilah. Surat yang dititipkan kepada si anak dipegang si anak dan diperhatikan sampai tiba saatnya dia sudah dewasa. Maka mereka pergi juga ke Indomaret tersebut. Datanglah seorang yang berbelanja ke Indomaret. Dia membelanjakan semua kebutuhan, kecukupan kehidupan di rumahnya. Namun apa yang terjadi? Ketika dia mengingat bahwa orang tuanya berulang tahun, dia mau membeli sebuah kue untuk diberikan kepada orang tua. Ketika anak yang ditolong waktu kecil diberikan es, dia mengingat kemurahan hati itu. Dia melihat betapa sedihnya perasaan seseorang remaja yang memberikan kecukupan hidup dan tidak bisa membeli kue ulang tahun untuk orang tua. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang dititipkan seorang bapak kepada seorang anak itu dengan sebuah surat untuk bermurah hati dan mengingat itu, sehingga si anak tersebut ketika sudah dewasa dia mengingat itu dan membelikan kue ulang tahun itu diberikan kepada si anak tersebut yang membutuhkan kue ulang tahun. Betapa senangnya hati. Dan si anak dewasa yang ditolong waktu kecil itu juga menitipkan surat jika tiba saat bermurah hati, dan dia membawa kue ulang tahun itu dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada bapaknya dan mengatakan apa yang terjadi ketika saat itu. Dan seorang anak dewasa telah menitipkan sebuah surat itu menunjukkan kepada bapaknya. Ternyata yang ditolong itu adalah seorang bapak yang ketika menolong seorang anak tersebut ketika itu. Betapa senangnya orang yang bermurah hati. Bermurah hati tidak pelik. Bermurah hati dalam bahasa Yunani eleos. Seperti yang ditunjukkan oleh Allah Bapa
yang bermurah hati kepada manusia, memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Betapa besarnya kemurahan hati Allah kepada kita manusia, agar kita beroleh keselamatan. Demikian juga firman Tuhan yang dikatakan pada saat ini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kebahagiaan itu bukan diukur oleh sebagai kekayaan, harta duniawi, tetapi kebahagiaan itu ketika kita bisa menolong orang lain, bisa bermurah hati, kita mendapatkan rasa bahagia. Karena seseorang bisa kita bantu dengan kemurahan hati kita atas apa yang kita miliki, seperti yang ditunjukkan oleh Allah kepada manusia melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan nyawanya sebagai bentuk kemurahan hati agar kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita juga melihat dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37, bagaimana orang Samaria bermurah hati, menolong, memberikan apa yang ada padanya, memberikan kehidupan. Itu adalah suatu contoh teladan bagi kita. Maka firman Tuhan ini menunjukkan kepada kehidupan kita, marilah kita bermurah hati seperti Bapa di surga bermurah hati. Demikian juga halnya kita memberikan kemurahan hati, karena kita akan berbahagia dimanapun kita berada. Marilah kita menunjukkan kemurahan hati kita. Janganlah kita menutup hati kita, menutup mata kita untuk melihat keadaan orang yang membutuhkan kemurahan hati kita. Mari kita buka, mari kita berikan yang terbaik yang ada pada kita untuk menolong sebagai kemurahan. Ingatlah firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa yang kita berikan kemurahan, suatu ketika kita akan beroleh juga kemurahan. Seperti bapak yang menolong anak kecil dengan memberikan es, pada saatnya anak dari si bapak itu membutuhkan yaitu pertolongan, kemurahan hati. Ternyata si anak kecil itu setelah dewasa, dengan mengingat surat untuk memberikan kemurahan hati, memberikan pertolongan dengan kemurahan. Marilah kita titipkan kepada orang-orang yang kita tolong. Ingat, pada saatnya bermurah hatilah. Titipkanlah kepada siapapun yang kita berikan kemurahan hati. Karena ingatlah, boleh saja mungkin tidak dari orang yang kita tolong itu, kita tidak begitu mengharapkan balas budi, tetapi pada saatnya mungkin dari orang lain, murah hati itu dapat kita. Tuhan Yesus menguatkan kita. Mari saya titipkan, bila tiba saatnya bermurah hatilah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan kami menjadi orang yang bermurah hati. Firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Biarlah Tuhan kuatkan kami, lindungi kami, agar kami selalu berbuat yang terbaik. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya kehendaknya terjadi. Amin. Horas.